Day Gloria dan Fran. Pilihan kamu buat Gloria memilih Fran dan Fran memilih Gloria. Biarlah ini jalanan rumah tangga kalian tetap terus berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Tetap taruh Tuhan Yesus di dalam rumah tangga kalian, sehingga apapun pergumulan yang kalian hadapi, kalian bisa bersama-sama menjalani bahtera rumah tangga dengan sukacita dari Tuhan. Bye, God bless you. Happy wedding day. Halo Glo dan Fran, anak-anaknya Om yang Om kasihi. Om senang sekali kamu sudah mengambil keputusan besar untuk melanjutkan pernikahan yang kudus ini. Om berdoa biar sungguh-sungguh keluarga kamu ini dibawa dekat dengan Tuhan, ya. Itu menjadi rahasia keluarga kamu diberkati Tuhan, ya. Andalkan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, hidup saling menopang satu sama lain dalam segala keterbatasan kamu. Tuhan yang akan sempurnakan. Tuhan Yesus memberkati keluarga baru yang kamu akan jalani. Shalom GBI Pelita Immanuel, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya semuanya ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam sukacita Tuhan. Mari Bapak Ibu, hari ini kita mau memuji, memuliakan nama Allah kita. Kita mau siapkan hati kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Karena kita percaya Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita. Kita membuka ayat firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus berharap terus kepada Tuhan. Karena kita akan mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau bangkit berdiri, kita mau memulai ibadah kita mau satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan melalui setiap pujian penyembahan, biar kuasa Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang sakit boleh Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Biarlah juga yang berbeban berat Tuhan, yang mempunyai kesulitan di dalam pekerjaannya Tuhan, Kau bukakan Tuhan Yesus. Berkat Tuhan melimpah atas jemaat-Mu Tuhan, jemaat GBI Pelita Immanuel Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa. Kami berdoa juga Tuhan Yesus Bapa untuk pemerintahan kami Tuhan, pemerintahan Indonesia Tuhan Yesus Bapa. Kami rindu Tuhan Yesus Bapa, Indonesia boleh dilawat lebih lagi Tuhan Yesus Bapa. Kami rindu Tuhan Yesus, biar Indonesia juga boleh dipimpin oleh Tuhan Bapa, dan biarlah setiap keputusan-keputusan yang diambil Tuhan oleh setiap pemerintahan kami Tuhan adalah keputusan yang daripada Tuhan, yang dari kehendak Tuhan Bapa untuk memajukan negara kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk virus COVID-19 Bapa yang ada di negara kami, negara Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus Bapa, buat virus ini Tuhan boleh juga Tuhan
mereda Tuhan di negara kami, negara Indonesia Tuhan Yesus Bapa. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Dan kami percaya Tuhan ada kehendak Tuhan yang boleh terjadi Tuhan. Biar rencana Tuhan yang boleh terjadi Bapa di tengah-tengah masa sulit ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami naikkan setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kami memberikan yang terbaik buat Tuhan Allah kami, Tuhan Allah yang hidup Tuhan. Dan biarlah pengharapan kami Tuhan Yesus, pengharapan kami Tuhan tetap di dalam Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Selamat beribadah GB Pelita Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita memuji menyembahnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Segala pujian hanya bagi Dia, segala hormat hanya bagi Yesus. Oh, oh. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia
menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau banyak bersyukur hari ini Tuhan kepada-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya Ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, kasih-Mu Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya Ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai,
diriku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu Tuhan, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, aku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Aku di tanganmu, aku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Pelita Immanuel. Kiranya Tuhan memberkati kita pada kesempatan ini. Kita akan segera mendengar firman Allah. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan diri kita, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami siap untuk mendengarnya. Kiranya Tuhan mau bicara kepada kami lewat firman yang hidup, menolong kami untuk mengerti maksud Tuhan, dan kami boleh hidup dan mengaplikasinya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Roh Kudus pimpin kami sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi hamba-Mu dan urapi saudara-saudara yang mendengarkan firman-Mu. Demi Yesus Tuhan yang hidup kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Saudara-saudara, hari ini saya ingin berbagi pesan Tuhan melalui firman Allah kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya pilih firman Tuhan di dalam Mazmur 92 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini saya berikan tema, di balik kesulitan ada kebahagiaan. Sekali lagi temanya adalah di balik kesulitan ada kebahagiaan. Di dalam bagian ini, menurut kitab Mazmur 92,
dikatakan di sana bahwa kehidupan orang percaya digambarkan seperti pohon korma dan pohon aras di Libanon. Ya, menurut pemazmur bahwa kehidupan orang Kristen digambarkan seperti pohon kurma atau pohon korma dan pohon aras di Libanon. Apa keistimewaannya dan apa maknanya? Saudara-saudara, pohon korma dapat hidup di padang pasir. Satu jenis tanaman palma yang banyak ditanam di Timur Tengah dan Afrika Utara. Bagaimana pohon korma bisa tumbuh di gurun pasir yang tandus? Nah, ini sesuatu hal yang memang sulit untuk dipikirkan, namun ini yang terjadi. Ketika biji pohon korma ditanam, akarnya akan terus menembus tanah untuk mencari air, bahkan hingga puluhan meter. Saudara-saudara, melihat dari pohon korma ini, biji pohon korma ini benar-benar memiliki satu pergumulan yang begitu besar dan tidak tumbuh di tempat yang baik, di tempat yang aman, tapi justru tumbuh di padang pasir. Kalau bicara padang pasir berarti jauh dari air, jauh dari tumbuh-tumbuhan yang lain, dan sesungguhnya ini pergumulan, ini sesuatu yang benar-benar menuntut pohon korma ini untuk menunjukkan jati dirinya, supaya dengan demikian dia bisa dapat bertumbuh dengan baik. Bapak Ibu Saudara, bila pemazmur mengatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma, artinya adalah bahwa untuk menggambarkan bahwa orang benar itu akan memiliki akar yang kuat atau dasar yang kuat. Orang benar akan mampu tegar berdiri di tengah kesulitan dan berbagai hambatan, dan akan mampu untuk terus bertumbuh dari kesulitan itu dan menghasilkan buah. Ini merupakan dasar yang sungguh-sungguh dimiliki oleh orang Kristen yang sungguh-sungguh dituntut bagaimana harus menempatkan hidupnya. Digambarkan seperti pohon korma ini. Yang berikut saudara, kita akan pelajari lagi dari sisi yang lain. Satu pohon disebut pohon aras di Libanon. Dalam bahasa Latin dikatakan cetrus atau Libani. Dalam bahasa Ibrani dikatakan bahwa eres. Bahasa Yunani dikatakan ketros. Pohon yang tingginya bisa mencapai 40 meter. Dikatakan bahwa kayunya sangat keras dan tahan lama, tidak mudah lapuk. Kayu ini biasanya dipakai dalam pembangunan bait suci. Bukan itu saja, kayu jenis ini juga dipakai untuk pembakaran ukupan. Dan ketika dibakar, pada saat dibakar, maka kayu ini akan menimbulkan rasa harum yang begitu tinggi. Rasa harum yang sangat baik. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah berguna sebagai bahan bangunan. Pohon aras ini berguna sebagai bahan bangunan, bahkan juga berguna sebagai bahan bakar pada mezbah persembahan. Makna dari pohon aras ini adalah ketahanannya kokoh, kuat, tidak mudah lapuk di tengah kesulitan, dan mengeluarkan bau yang harum. Nah, saudara-saudara, ini menggambarkan orang yang sungguh-sungguh hidup dalam panggilan yang benar dalam Kristus. Bahwa orang benar tidak akan mungkin lapuk, tidak akan mungkin mudah khawatir, panik, dan orang benar pasti dipergunakan di dalam segala hal. Dengan demikian, apa makna rohaninya atau makna pelajaran rohani dari bagian ini? Kita kembali belajar pada pohon korma. Beberapa makna yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah memiliki akar yang kuat, dasar pijak yang kuat atau kokoh, teguh dan pada prinsip kebenaran. Tidak goyah, tegar berdiri di tengah-tengah kesulitan, melampaui segala hambatan. Nah, saudara-saudara, dicatat dalam sejarah bahwa ternyata pohon korma ini dijadikan contoh di dalam Alkitab oleh pemazmur bahwa benar-benar pohon korma ini memberikan ciri hidup yang benar, ciri hidup yang baik yang perlu diteladani. Bayangkan saudara, tanaman dijadikan contoh bagi manusia. Sebenarnya ini hal yang benar-benar memalukan, hal yang kurang pantas. Tetapi sesungguhnya memiliki kehidupan yang berbeda, kehidupan yang punya ciri khas yang sungguh-sungguh menjadi contoh bagi yang lain, sehingga pemazmur menjadikan pohon ini untuk dapat dicontoh. Bagaimana sifatnya, karakternya, dan bagaimana kesetiaannya. Dikatakan bahwa ketika ditanam, maka akar-akarnya merembes, melampaui sekian puluhan meter untuk mencari air. Ketika mendapat air, maka air itu akan ditarik ke bawah pohonnya. Maka saudara-saudara, kalau di Timur Tengah, kalau saudara amati, ternyata ketika ada pohon korma, maka para gembala dan juga ternak pasti mendapatkan melelahkan rasa haus mereka. Karena para gembala ketika melihat ada pohon korma, mereka pasti memastikan bahwa di bawah pohon korma itu pasti ada air.
Begitu hebatnya pohon korma. Satu pohon yang benar-benar seperti pohon biasa, tapi dia punya eksistensi yang berbeda dari pohon-pohon yang lain. Dan dia bisa dapat menunjukkan jati dirinya untuk bisa dapat menolong banyak kehidupan yang lain. Nah, saudara-saudara yang berikut dikatakan bahwa pohon korma juga dapat menghasilkan oase atau mata air. Yohanes 4 ayat 10 di sana dikatakan bahwa Yesus berkata kepada perempuan Samaria bahwa air yang kuminta padamu engkau minum dan engkau pasti haus lagi. Tetapi air yang daripadaku aku berikan padamu engkau minum dan tidak akan pernah haus selama-lamanya. Bagian yang ketiga adalah terus bertumbuh dan hidup. Pohon korma ini terus bertumbuh. Dia tetap bertumbuh tanpa takut terhadap bahaya kesulitan, tanpa takut terhadap ancaman, tanpa takut terhadap bahaya-bahaya mengancam hidupnya. Sekalipun begitu sulitnya dia harus hidup, dia tetap hidup juga. Artinya dia bertumbuh, menunjukkan diri bahwa benar-benar dia hidup. Seorang hamba Tuhan berkata bahwa ketika dia di Israel, dia menanam biji pohon korma. Dan beberapa dia tutupi dengan tanah dan dengan batu. Beberapa saat kemudian dia melihat bahwa ternyata biji pohon korma itu tumbuh dengan sendiri dari samping batu. Apa yang terjadi? Dia mengatakan bahwa ternyata di dalam biji pohon korma itu ada kehidupan. Dan kehidupan itu tidak bisa dihambat oleh siapapun. Kehidupan itu akan terus bertumbuh ke atas. Kehidupan itu terus akan menyatakan dirinya bahwa dia hidup. Saudara-saudara sekalian, orang benar tetap akan hidup. Orang benar tetap akan bertumbuh tanpa dihambat oleh kesulitan apapun. Apapun yang terjadi, bahaya-bahaya mengancam hidupnya, orang benar tetap akan bertumbuh. Tidak akan mungkin dihalangi oleh karena situasi, tidak akan mungkin dihalangi oleh karena masalah-masalah yang menyebabkan dia. Tetapi dia tetap akan maju, dia tetap akan tumbuh. Karena di dalam hidupnya ada kehidupan. Siapakah kehidupan itu? Kristus yang adalah sumber hidup di dalam hidup orang itu. Sehingga tidak ada hambatan apapun, tidak ada rasa takut apapun yang akan menghalanginya. Tidak ada kekurangan apapun, tidak ada kemiskinan apapun, tidak ada sakit penyakit apapun yang akan menghalangi dia. Karena di dalam hidup kekristenan itu, di dalamnya ada kehidupan. Saudara, ini yang menjadi pesan rohani bagi kita. Bahwa sesungguhnya pelajaran yang besar, pelajaran yang bermakna dari pohon korma ini, dikatakan bahwa pohon itu tetap akan tumbuh. Pohon itu tetap akan hidup. Dia tidak takut terhadap ancaman. Dia tidak takut terhadap bahaya. Dia tidak takut terhadap kesulitan-kesulitan yang mengancam nyawa atau hidupnya. Dan ini memberikan kepada kita pesan rohani bahwa ternyata kekristenan kita tetap akan berjalan. Kekristenan kita tetap akan tumbuh. Tetap akan hidup. Dan tidak perlu takut terhadap bahaya-bahaya yang mengancam kita. Yang keempat, menghasilkan buah dan berdampak sampai masa tua. Tetap gemuk dan segar. Artinya apa? Kekristenan atau kehidupan orang Kristen akan terus berdampak, terus berbuat, terus mengasihi, terus mengampuni, dan terus memberikan hidupnya supaya menjadi berkat bagi yang lain. Kenapa? Karena dikatakan bahwa pohon ini sekalipun ada banyak kesulitan, dia tetap juga berbuah. Dia tetap juga segar, tetap juga gemuk. Bapak Ibu Saudara-saudara, pelajaran rohaninya adalah bahwa kehidupan Kristen, gereja Tuhan, tidak akan pernah dihalangi oleh persoalan apapun. Tidak akan pernah mengalami kesulitan apapun yang melebihi kekuatannya. Sekalipun ada pencobaan-pencobaan yang dihadapinya, Alkitab katakan pencobaan itu cuma biasa. Dan pada saat mengalaminya Tuhan akan beri jalan keluar. Oleh karena itu saudara-saudara, mari sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, sebagai jemaat, sebagai anak-anak Tuhan dan orang-orang percaya, tetapkan diri kita, yakinkan diri kita bahwa kita tetap harus hidup. Dan tetap kita harus berdampak bagi dunia. Ini yang penting bagi kita. Apa kaitannya dengan pohon aras? Dikatakan bahwa pohon aras berguna juga berdampak bagi orang lain. Kayu aras dipakai sebagai bahan bangunan. Kapal-kapal yang dibentuk bangunan rumah kayu ini adalah satu jenis kayu yang begitu keras. Semakin kena air semakin tambah keras. Lebih keras daripada besi. Besi bisa karat, kayu ini tidak pernah karat. Ya, terbukti di Indonesia, di Kalimantan juga banyak kayu ini. Dikatakan bahwa ternyata kayunya begitu keras. Oleh karena itu saudara-saudara, mari apa yang kita pelajari di sini bahwa ternyata kekristenan ini bukan kekristenan yang mudah panik, mudah patah atau mudah rusak atau mudah lapuk. Kekristenan kita ada jaminan bahwa kita pasti tetap maju dan kita tetap akan hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Dari hal yang lain juga katakan bahwa pohon aras ini ketika dibakar akan muncul bau-bau yang harum. Dan bau harum ini dapat menyegarkan. Saudara-saudara,
Pohon ini memberi gambaran bahwa kekristenan kita sesungguhnya menjadi alat yang bau harum. Seperti minyak wangi di mana-mana. Baunya harum dan dinikmati oleh banyak orang. Menyegarkan orang lain. Membuat orang lain suka. Membuat orang lain senang. Tuhan Yesus ketika waktu lahir di Bethlehem. Para majus dari timur dan mereka membawa satu minyak yang namanya kemenyan. Kemenyan itu dipersembahkan kepada Yesus sebagai jabatan sebagai nabi. Walaupun Yesus masih masa kecil. Dan mereka persembahkan kemenyan. Kemenyan mengingat bahwa nanti Yesus akan menjadi nabi dan namanya harum di mana-mana. Anak Tuhan atau orang-orang Kristen, mari kita menyerahkan hidup kita, Tuhan pakai supaya dimanapun kita menjadi harum. Dimanapun kita membuat orang lain hidupnya baik, manis. Dan kitalah menunjukkan contoh dan teladan yang terbaik. Baik dalam sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita, pergaulan kita. Dimanapun kita berada, kehadiran kita membuat orang lain senang untuk mengikuti Tuhan. Ciri-ciri orang benar, beberapa hal. Yang pertama, memiliki dasar iman Kristen yang kuat. Sebagaimana kedua pohon ini, baik pohon korma dan pohon aras, memiliki dasar iman Kristen yang kuat menurut prinsip Alkitab. Ibrani 11 ayat yang 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara-saudara, kekristenan kita bertumpu pada iman, pada kepercayaan kita pada Kristus. Iman artinya memegang teguh sesuatu. Iman artinya bahwa kita benar-benar memiliki pengharapan, ada jaminan dalam Kristus. Kita tidak perlu goyah, kita tidak perlu terpengaruh oleh prinsip-prinsip dunia. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Kita tetap memegang teguh panggilan kita. Saya anak Tuhan, saya hamba Tuhan, saya orang benar, saya harus jaga hidup saya. Dan saya harus kalahkan dunia. Ini yang dikatakan bahwa memiliki dasar iman Kristen yang kuat. Pengaruh-pengaruh dunia yang mempengaruhi kita mampu untuk kita abaikan. Kita mampu untuk kita lewati sebagaimana biji pohon korma yang tumbuh dan akarnya merembet sampai puluhan meter mendapatkan air. Maka hidup kita pun juga tertanam kuat di dalam firman Allah. Percayakan hidup kita pada Yesus. Yang kedua dikatakan, ciri kedua, memiliki sumber mata air. Kehidupan untuk kelangsungan hidup orang lain. Saudara-saudara, dikatakan bahwa di bawah pohon korma dipastikan biasa ada mata air. Oleh karena itu kehidupan Kristen kita juga pastikan bahwa dalam hidup kita akan mengalirkan aliran-aliran air kehidup. Yesus katakan bahwa jika aku dalam kamu dan kamu dalam aku, maka firmanku tinggal dalam kamu. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Bahwa kalau Kristus dalam hidup kita, itu artinya bahwa ada sumber kehidupan dalam hidup kita. Sehingga dimanapun dan kapanpun kita hadir, kita akan membuat orang lain yang haus menjadi dipulihkan. Ya, mereka akan lega, mereka akan sungguh-sungguh menerima sesuatu dari ketika kita menyampaikan pesan-pesan firman. Yang ketiga adalah memiliki kemauan untuk bertumbuh, baik rohani maupun fisik. Kita perhatikan bahwa kedua pohon ini, walaupun tumbuh di tempat tandus, tapi mereka benar-benar tidak terganggu oleh karena kesulitan. Mereka mengabaikan kesulitan dan mereka melihat ke depan. Mereka memandang ke depan bahwa mereka harus punya tujuan, harus bertumbuh. Harus bertumbuh. Karena apa? Itulah yang sungguh-sungguh yang dimiliki sebagai ciri khas daripada kedua pohon ini. Maka kehidupan Kristen memiliki ciri khas. Tidak boleh terganggu karena kesulitan. Tidak boleh terganggu karena banyak masalah. Tetapi terus maju. Ada kemauan untuk maju dan terus bertumbuh. Pelajari firman Allah dan hidup taat pada Tuhan. Terus melayani, terus bersaksi, dan terus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Hanya tujuan untuk menyenangkan Tuhan. Berikut lagi dikatakan memiliki kemauan menghasilkan buah. Kekristenan kita tetap berbuah. Memberikan buah-buah yang baik, buah-buah pertobatan yang baik, buah-buah iman yang baik, buah-buah kasih yang baik. Dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-18 sampai 22 dikatakan di sana ada keinginan daging dan ada keinginan roh. Bahwa kita terus berbuah. Kita harus menghasilkan buah-buah yang sungguh membangun, yang sungguh menolong orang lain supaya orang lain juga mereka juga ikut berbuah. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam Yohanes 15 dikatakan bahwa kita dipanggil dan kita dipersiapkan untuk pergi dan menjadi berbuah bagi dunia. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, mari manfaatkan waktu ini. Selama hari masih siang, mari kita terus menghasilkan buah. Kita menjadikan diri kita menjadi contoh, menjadi panutan bagi orang lain. Supaya orang lain teladani kita dan mereka menemukan Kristus. Bagian berikut dikatakan bersedia dipakai sebagai bahan bangunan untuk suatu rumah rohani. 1 Petrus pasal 2 dikatakan bahwa hendaklah kamu menjadi batu-batu rohani supaya dipakai untuk suatu pembangunan rohani. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau pohon aras dipakai untuk bangunan, maka hidup kita juga bisa dipakai untuk bangunan rumah Tuhan.
Kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan, menjadi perkakasnya Tuhan, sehingga dimanapun kita dipakai supaya kita juga dapat membangun kehidupan orang lain. Dari hidup yang gelap menjadi hidup yang terang. Dari yang tidak bertobat menjadi bertobat. Dari hidup yang tidak dipulihkan menjadi hidup yang dipulihkan. Dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Ini saudara, ini penting sekali bagi kita. Dan yang berikut lagi dikatakan, kekristenan kita dipersembahkan sebagai alat persembahan khusus bagi Tuhan. Kalau saja pohon korma menyediakan bahan makanan bagi pemiliknya, dan kalau saja pohon aras bisa juga dapat berarti bagi pemiliknya, maka kita pun juga mari persembahkan hidup kita menjadi alat Tuhan. Dimanapun kita bisa dapat melayani Tuhan selagi hari masih siang. Dan kita persembahkan hidup kita tanpa ada komentar, tanpa ada alasan, tanpa ada hambatan-hambatan. Mari kita katakan, hidupku adalah persembahan bagi Tuhan. Seorang anak muda ketika dipanggil oleh kakak rohaninya untuk memberi persembahan di depan, kebetulan di depan ada sebuah tempat khusus untuk menaruh uang. Dan dia maju ke depan, dia tidak punya uang. Dan dia masuk ke dalam baskom itu. Dia berdiri dalam baskom sementara ada uang di dalam baskom. Dia katakan, saya tidak punya uang, tapi hidupku persembahkan bagi Tuhan. Nah saudara-saudara, apa yang kita persembahkan bagi Tuhan? Apa yang kita berikan seperti pohon korma, supaya dipergunakan akar-akarnya juga jadi obat, batangnya juga bisa, dan bahkan isinya juga dipakai bahan makanan, buahnya jadi makanan. Bahkan juga pohon aras ini juga dipergunakan untuk pembangunan, bahkan juga untuk bau yang harum. Lalu apa yang kita berikan untuk Tuhan? Hidup kita sangat dibutuhkan oleh Tuhan. Mari kita juga butuh Tuhan. Kita tidak boleh terganggu dengan kesulitan kita, tapi kita melihat ke depan tujuan panggilan kita, bahwa Kristus adalah menjadi sasaran utama kita. Kristus adalah menjadi jaminan kita. Kristus adalah yang akan dapat menolong kita dalam segala perkara. Terakhir, hidup sebagai korban persembahan yang harum baunya bagi Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memanggil kita agar kita menjadi bagian dari panggilan itu. Dan kita tidak boleh komentar. Kita juga berkata, Tuhan, ini aku, pakailah saya. Ini aku, utuslah saya. Ini saya, biarlah Tuhan memakai saya sebagai alat di tangan Tuhan, supaya pergi dan berhasil, dan berbuat, dan membawa banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Kiranya firman Allah memberkati kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita, supaya kita benar-benar juga mau menjadi orang yang berguna bagi sesama, dan terutama bagi kemuliaan Tuhan dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur untuk anugerah yang besar Engkau beri kami kesempatan mendengarkan firman Allah. Roh Kudus menolong kami supaya firman yang hidup sungguh-sungguh meneguhkan iman. Firman yang hidup dapat menolong kami, memberikan kami inspirasi untuk melihat dan mengerti maksud Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup kami. Kalau saja pohon korma dan pohon aras berguna bagi pemiliknya, bagaimana dengan kami yang hidup? Maka kami juga mohon Tuhan pakai kami lebih lagi daripada tanaman-tanaman itu. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang berdiri, mari kita akhiri ibadah kita. Ya Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami pada kesempatan ini. Kami mohon Roh Kudus membimbing kami, sehingga ibadah ini sungguh-sungguh di dalamnya ada anugerah, ada kemuliaan, dan ada kuasa. Dan kami akan kembali masing-masing ke rumah tangga kami. Kami mohon berkat anugerah Tuhan atas kami. Turun atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus sumber hidup, persekutuan dalam pimpinan Roh Kudus menyertai, menghibur, menguatkan kita, memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali dan menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.